Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruangan ini, menyempatkan waktunya ya. Alhamdulillah kita semua di sini insya Allah dalam keadaan sehat. Sehat semuanya? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik ya. Sekarang Miss mau ice breaking dulu. Siapkan ya. Sekarang mohon berdiri dulu. Mohon berdiri di samping kursinya, silahkan di sebelah sana. Oke. Bapak Ibu guru hebat ini udah pasti luar biasa hebat ya. Pasti pintarnya juga sudah tidak diragukan lagi. Mata, bahasa Inggrisnya apa? Hidung, bahasa Inggrisnya apa? Mulut, bahasa Inggrisnya apa? Kepala, bahasa Inggrisnya apa? Tangan, bahasa Inggrisnya apa? Kaki, bahasa Inggrisnya apa? Oke, baik. Itu semua sudah Ibu ketahui ya. Sudah Ibu bisa. Nah, sekarang Miss kasih clue seperti ini. Touch your nose, berarti harus pegang yang mana? Touch your eyes, berarti harus pegang yang mana? Baik, kita coba ya. Touch your head. Touch your hand. Touch your foot. Touch your nose. Touch your hand. Ayo, hand mana? Ini untuk melatih konsentrasi. Baik, kita pakai yel-yel ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk, satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Touch your nose. Touch your hand. Touch your head. Head, ayo mana head? Kenapa head? Head. Head, oke. Kasih tepuk tangan untuk yang betul. Oke, terima kasih Ibu guru hebat semuanya di sini ya. Baik, sekarang kita ke materi diseminasi budaya positif. Izinkan saya Nur Karoma, calon guru penggerak angkatan 10 untuk memaparkan diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ibu-ibu barangkali ada yang tahu budaya positif itu apa? Positif. Berarti yang berunsur positif itu? Baik, betul sekali. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, pembiasaan-pembiasaan yang baik, yang berpusat pada murid dengan tujuan menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya, Ibu guru hebat. Sekarang next. Menyebar pemahaman budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru belajar. Ya, yang keduanya adalah disiplin positif, kemudian terkaitannya dengan nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, ya. Next, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Di sini ada perubahan paradigma baru belajar. Berarti ada sesuatu yang harus dirubah. Pandangannya, betul sekali. Tentang belajar, tentang pembelajaran. Sekarang kita rasa-rasa di sekolah kita, di kelas, apakah pembelajaran itu sudah berpihak pada murid, apakah sudah berpusat pada murid, atau masih berpusat kepada guru, ya. Kalau istilahnya seperti yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya
pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Yang berpihak pada murid, ada yang tahu maksudnya gimana? Baik. Ya, Bu Sri, silakan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya, gitu ya. Jadi mengetahui kebutuhan-kebutuhan untuk murid ya. Selama ini di sekolah kita sebaiknya kita kaji lagi. Apakah pembelajaran di lapangan itu masih berpusat kepada guru ataukah berpusat kepada murid? Apakah otoriter di kelas itu guru yang lebih banyak aktif ataukah lebih banyak murid yang lebih aktif? Itu pada dasarnya paradigma baru belajar yang akan kita bahas ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mencapai tujuan pembelajaran yakni profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama yang harus kita kaji lagi apakah di kelas sudah berpusat pada murid dan yang kedua apakah kita sudah istilahnya melaksanakan, menyelipkan tentang profil pelajar Pancasila untuk siswa. Seperti itu akan jadi bahan refleksi. Nanti akan kita bahas lagi. Next. Sekarang miskonsep tentang teori kontrol. Miskonsep, misunderstanding. Apa tuh artinya berarti? Ya, something wrong, something error. Gimana, Bu? Ketidaksesuaian, Budi. Ya, tidak sesuai. Baik. Guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari keempat ini, satu kesatuan. Bahwasanya misconcept, misunderstanding, something wrong, something error. Terutama di sini, mohon maaf, memaksa. Kita sebagai guru di lapangan, dalam arti di kelas, apakah sejauh ini kita itu masih memaksa siswa? Dalam arti kita ganti konsepnya dari memaksa, membuat siswa menjadi menyadari bahwa belajar adalah kebutuhannya tanpa harus dipaksa. Memang ini butuh proses, ya. Tapi dari miskonsep ini pada intinya yang ini, sebaiknya kita tidak memaksa, kita rubah menjadi berusaha untuk berpihak pada murid, memberikan pembelajaran yang merdeka seperti itu. Next ya, di sini ada stimulus respon beralih menjadi teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita sama. Menjadi teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini nih, kita tuh mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam hal positif nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bersifat memaksa, jangan. Tapi selagi positif is okay. Yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah.
teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Seperti itu ya, my dear. Disiplin positif. Nah, ini dia. Mungkin baru mendengar istilah disiplin positif. Karena seringnya kita mendengar kata disiplin. Seperti itu. Disiplin positif. Di sini maksudnya adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada kata nih, tanpa. Di sini ya. Disiplin positif itu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Disiplin positif di sini dalam artian disiplin yang positif, disiplin yang tidak menakuti anak, disiplin yang justru akan menimbulkan kesadaran siswa bahwasannya disiplin itu perlu didalami, perlu diyakini oleh dirinya, diimplementasikan tanpa harus adanya paksaan. Nah, sebagai bahan refleksi juga untuk nanti kita bahas bagaimana sejauh ini kita di kelas. Kalau kita kan pasti di kelas salah satu arahan, kalian harus disiplin, kalian harus disiplin. Disiplin seperti apa yang ada di kelas saat ini? Apakah sudah disiplin positif, apa belum? Kalau misalkan memang belum, berarti menjadi PR kita bersama bagaimana caranya agar disiplin itu tetap ada, tidak harus ada ancaman atau hukuman, tetap membuat nyaman siswa, tapi siswa juga menjadi sadar bahwasannya disiplin itu tanpa paksaan orang dewasa, tanpa paksaan guru. Harus ada dari diri dianya sendiri. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan, institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk Ibu Primary Years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, next sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut ibu-ibu guru hebat di sini, kebutuhan dasar manusia ada berapa?
Ada 3. Baik, apa saja Bu Nova? Sandang, papan, pangan. Next, yang lainnya. Come on. Ada lagi? Kebutuhan apa aja? Kalau Bu Nenden kebutuhannya apa tuh? Kebutuhannya, hah? 1, oke, baik. Hai, kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Nova dan Pariska. Oke, terima kasih Pariska. Kata Pariska, kebahagiaan. Betul, itu memang kebutuhan kita, betul kan? Bahagia itu memang butuh, kita sangat butuh itu ya. Kemudian sandang, pangan, papan juga kita sangat butuh itu. Next, ada lagi? Ya, kata Pariska 1, kata Bu Nova 3, oke. Next, sehat, baik. Next, Bu Rita. Kebebasan. Kebebasan, baik. Kata Bu Rita, kebebasan. Kata Bu Iya apa? Coba. Rasa aman, ya. Nyamannya. Oke, rasa aman, bahagia, sandang pangan papan, kebebasan. Betul sekali. Itu adalah kebutuhan kita. Selain yang itu ada lagi nggak? Ada yang terlewatkan nih? Apalagi coba? Biasanya kalau sama bebek pengennya disayang, kasih sayang. Itu juga kita butuh loh. Itu paling pokok malah. Betul? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Guru dan Bapak hebat semuanya. Nah, semuanya itu adalah kebutuhan kita. Mulai dari disayang juga harus, itu butuh. Ya. Kemudian apa tadi? Bahagia, sandang pangan papan, ya. Jadi semuanya tadi ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3, ada juga poinnya aja. Tapi apa yang Ibu Bapak Guru sampaikan itu betul semua. Semuanya adalah kebutuhan kita. Di sini tapi dikelompokkan ada 5 untuk memudahkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nova, sandang, pangan, papan. Di sini ada makan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan. Dan tadi kata Bu Rika, kesehatan ya. Ada juga kesehatan di sini. Ini termasuknya ke bertahan hidup. Nah, tadi ini juga ya, dipedulikan. Bu Sri tadi bilang dipedulikan apa kasih sayang tadi? Kasih sayang ya. Dengan adanya kasih sayang itu merasa diterima ya Bu ya. Ya. Nah, yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan kemudian tadi ada yang menyebutkan kebebasan. Siapa ya? Oh iya, Bu Rita, terima kasih. Nah, tadi Bu Rita bilang kebebasan, betul sekali. Ya, kebebasan juga kita sangat butuh. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, maupun mengendalikan arah kita. Nah ini, biasanya Bu Nenden nih kemarin jalan-jalan, nggak ngajak-ngajak Bu Nenden. Berarti itu apa? Kebutuhan apa tuh? Tadi Bu Nenden cerita, Miss Nun, kemarin aku ke itu loh katanya, apa sih? Chinatown apa namanya Bu? Oke, coba ceritain. Kemarin ke Chinatown-nya gimana tuh? Oke, berarti ada kebutuhan yang ingin Ibu penuhi, betul nggak? Apa tuh? Rohani. Kebutuhan apa berarti masuknya? Kesenangan. Ya, kesenangan itu kalau di sini untuk anak-anak bermain. Kalau untuk orang dewasa beda. Istilahnya healing gitu ya, jalan-jalan. Oke. Kemudian di sini humor. Biasalah kalau kita suka saling canda seperti itu, antusiasme, tertawa. Ini kesenangan. Dari semua yang Bapak Ibu sebutkan, semuanya ada di sini semua ada? Ada.
Bu Rika katanya kesehatan ada di sini. Ya, Bu Dita kebebasan ada di sini. Kalau Bu Sri kasih sayang, dipedulikan dan diterima oleh bebeknya di sini. Berarti ya, Bu Nenden berarti di sini. Semuanya ada. Semuanya mencakup semua. Jangankan ibu bapak guru. Anak-anak pun punya kebutuhan. Betul nggak? Baik, bertahan hidup. Anak-anak kita, maksudnya murid kita, juga butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kesenangan pun mereka butuh. Ya, kasih sayang dan rasa diterima mereka juga butuh. Bedanya adalah kalau ibu bapak guru di sini kan orang-orang hebat ya. Jadi sudah lebih bijaksana untuk menyikapi, untuk memenuhi kebutuhan itu seperti apa. Tapi kalau anak-anak kita kan, apalagi kita mengajarnya di sekolah menengah kejuruan dengan berbagai karakter anak-anak, itu terkadang mereka memenuhi kebutuhannya tanpa mereka sadari itu dengan cara yang salah. Gitu. Baik, sekarang misalkan gini. Ada si A dan si B. Si A dan si B ini lagi jajan di kantin. Lempar-lempar makanan. Wow. Sampai terkena ke Bu Linda, misalnya ceplok aja ke sini. Kalau menurut ibu bapak guru, reaksi apa yang biasanya terjadi di lapangan? Kalau misal saat itu posisi bapak ibu guru terkena makanan. Nah, refleks, betul, marahin. Ya, karena apa? Jujur saja, menjadi seorang guru yang paling berat itu adalah sabar. Kalau secara akademis, kita punya orang-orang hebat di sini, kita bisa bertanya. Kita bisa belajar. Contoh saya ya, saya IT, saya belajar dari Bu Dita. Karena beliau ini guru TKJ. Ya. Misalkan lagi, untuk apa? Kuliner-kuliner. Misalkan, Bu Rika yang lebih tahu, saya tanyanya ke Bu Rika. Seperti itu. Kalau jalan-jalan, biasanya Bu Nenden. Bu Nenden tahu tempat-tempat wisata. Biasanya tanya seperti itu. Tapi itu hanya sebatas selingan aja. Pada dasarnya, anak-anak juga punya kebutuhan. Tadi hal yang pertama, refleks, pasti kita marah. Marah, menghardik. Kamu tuh ya, gimana sih ibu? Wah, pasti. Nah, tapi kita kaji lagi. Anak-anak itu bukan orang dewasa seperti kita yang sudah mengalami proses pembelajaran, harus bersikap bagaimana. Jadi baiknya kalau misalkan ada di posisi itu, kita tahan dulu emosinya, kita tahan dulu marahnya, kita tahan dulu menghardiknya, kita tanya anak-anaknya, kenapa sampai melakukan hal itu? Ada kebutuhan mereka yang mereka ingin penuhi dengan cara itu, tapi cara itu salah. Lalu kita sebagai guru, yaitu tadi, perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma menyikapi siswa yang tadinya kita, wajarlah kalau kita marah ya, karena kan spontanitas. Benar nggak sih spontanitas ya? Tapi hal itu tuh harus kita rubah. Sabarnya harus dipertebal lagi, biar Bapak Ibu Guru insya Allah mendapatkan pahala yang lebih banyak. Betul, betul kata Miss Rika ya. Jujur aja saya juga kesabarannya setipis tisu, tapi bagaimana saya buat menjadi seluas samudra tanpa batas. Itu adalah yang menjadi PR kita bersama. Ada kebutuhan anak yang ingin mereka penuhi. Kebutuhan apa? Kasih sayang, karena mereka tuh kayak cari perhatian. Ingin diperdulikan, betul. Ingin diterima, betul. Kalau kita, ini juga ya, kesenangan juga, kemudian apa? Betul, kasih sayang. Jadi mereka cari-cari perhatian agar diterima. Mereka juga apa? Bermain ya, mencari-cari kesenangan. Nah, kita belokkan lagi nih.
Guru mah kayak Bu Nenden, tadi kita sebut lagi Bu Nenden ya. Misalkan kesenangannya healing, main kemana. Kalau anak-anak kan berarti kan apa yang Bu Nenden lakukan mah sudah sesuai porsinya ya. Jadi penat jalan-jalan. Kalau anak ingin mendapatkan kesenangan malah melempar-lempar makanan seperti itu. Nah, tugas kita untuk mengarahkan mereka seperti itu. Seperti Bu Ii ya, kalau yang saya lihat Bu Ii sebagai wali kelas sangat luar biasa sekali nih. Sungguh-sungguh sangat luar biasa, sungguh-sungguh sangat sabar dalam menghadapi siswanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Ii. Baik, next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keduanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada identitas sukses dan gagal ya. Baik, saya mau tanya dulu. Berarti yang training. Oke, thank you. Baik, sekarang saya mau tanya dulu nih, Ibu Bapak Guru. Ada istilah hukuman. Ada juga istilah konsekuensi. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Sekilas tuh hampir-hampir mirip ya, tapi sebenarnya ini punya makna yang berbeda. Ada yang tahu apa itu hukuman? Ada yang tahu apa itu konsekuensi? Menurut aku Iya, siap Bu Arlinda. Oke. Kalau menurut aku, kalau konsekuensi itu berarti kita harus menyiapkan bahwa di saat kita melakukan kesalahan itu kita tahu konsekuensi yang akan kita terima. Contoh, kita melakukan kesalahan, berarti kita sudah siap menanggung semua resikonya, baik itu berurusan dengan orang atau ya yang lainnya lah. Oke. Kalau hukuman, Ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja, sharing. kalau hukuman lebih ke mengejas anak itu bahwa kamu tuh salah, berdiri di sana, keluar dari kelas gitu. Lebih ke situ. Tapi kalau konsekuensi, kamu kesalahannya ini, ya tolong silahkan kamu bisa tunggu di luar Masya Allah, hebat sekali. sampai pelajaran itu. Itu kalau menurut saya. Betul, ya. betul sekali. Tapi nggak tahu kalau. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Arlinda. Ini salah satu hal yang saya kagumi dari Bu Arlinda ya. Yang pertama cantik itu udah pasti lah, udah top record ya. Gitu. Itu dari segi physically. Kalau tapi kalau dari segi behavior, jujur ini bukan karena saya di depan beliaunya ya, enggak. Ada salah satu hal yang saya paling suka dari Bu Arlin, apa itu? Sangat sayang dan peduli terhadap anak. Iya. Yang saya lihat ya dari Bu Arlinda nih, karena memang Bu Arlinda itu menerapkan kepada anak-anaknya bahwasanya ya kalau untuk disiplin positif mah, kalau yang saya lihat ya Bu Arlinda itu sudah sangat menerapkan ke anak-anaknya. Dari segi kasih sayang ini benar-benar tertata, begitu menyayangi anak-anaknya. Jadi bisa bersikap
bagaimana menyayangi anak di rumah, diimplementasikan, maaf ya. Jadi diterapkan di sekolah bagaimana caranya menyayangi anak. Betul. Seperti tadi yang Bu Arlinda sampaikan. Tadi tuh bahasanya kasar ya kalau yang awal tuh. Jadi kita perhalus. Coba diulang lagi tadi agak panjang kalimatnya, gimana Bu Arlinda? Ya, anak ribut misalkan Ya. kesalahan. Ya. Udah kita tegur tuh Ya. baik-baik, tapi dia nggak dengar lagi. Ya. Kita sebutlah namanya ya, jangan kamu. Nah, itu berarti, sebentar. Bentar dulu, dijelasin dulu. Nah, berarti itu ya. Nah, kebanyakan guru kan mungkin ketika emosi, tidak ada maksud sebenarnya seorang guru memarahi anaknya, muridnya tuh. Cuman karena terbawa emosi, kadang bahasanya balik lagi, pertebal lagi, sabarnya diganti, bahasanya menjadi gimana Bu Arlinda tadi? Terus, Ajril, ya. Ajril, Ibu mohon tolong tunggu di luar sampai pelajaran ini selesai. Baik. Jadi untuk bahasanya mohon tunggu Ibu di luar. Dari segi bahasa, kita lihat dulu dari segi bahasa. Dari segi bahasanya memang halus, tapi konsekuensinya atau yang tadi Ibu sampaikan apa? Menunggu di luar. Iya. Nah, selama jam. Iya. Nah, menurut Bapak Ibu guru, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lebih ke arah hukuman. Lebih ke arah kata-katanya lebih halus. Tapi dari segi tindakan. Ya. Nah, bagus. Berarti Ibu Arlinda sudah menerapkan bahwasannya anak kita yang di sekolah harus diperlakukan, disayangi seperti anak kita di rumah. Dengan cara kita menegurnya dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang halus. Kita dapat nih titik temunya, tindakannya, konsekuensi atau hukuman. Apa sih perbedaannya? Nanti kita bahas di sini. Oke, next dulu ya. Hukuman. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dibatalkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini untuk restitusi nanti akan kita bahas lebih jauh, tapi kita sentuh sedikit di sini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada hukuman, ada juga konsekuensi ya. Baik. Baik ya. Ada yang bisa memberikan paparannya, masukan atau pendapat mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nggak apa-apa, kita sharing aja, discuss aja. Ada yang tahu nggak setelah pemaparan dari sini untuk membedakannya? Baik, ya. Ya. Di dalam hukuman itu memang sudah ada di slide. Ya, sudah dipaparkan di sini. Di hukuman itu tidak terencana, ya, tiba-tiba. Jadi guru langsung memberikan jas, kamu memang salah, kamu melakukannya, maka kamu dapat punishment seperti itu. Apa anak tahu kan saya berbuatnya salahnya apa. Baik. Terus mungkin di dalam diri anak akan timbul rasa kok ibu atau bapak seperti ini ke saya. Akhirnya anak down, bisa jadi down, dan akhirnya ada sedikit dendam. Betul sekali. Terhadap
guru yang memberikan hukuman tersebut. Walaupun mungkin guru tersebut memberikan hukumannya ingin anak itu lebih baik. Nah, betul. Mungkin tangkapan dari anak itu kan pasti berbeda. Betul sekali. Ya. Terus, ya siap. Sudah ada kesepakatan sebelumnya antara anak dengan guru, sudah disepakati kesepakatan. Anak sudah tahu, oh ya saya melakukan salah, jadi saya tahu saya berbuat salah, maka saya akan memiliki punishment-nya, gitu. Akan ada punishment. Jadi anak tahu. Baik, jadi tadi terima kasih untuk Bu Nova, tepuk tangan dulu dong. Ini sangat luar biasa sekali pemaparannya. Baik, untuk tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Nova betul sekali. Sebenarnya kita sebagai guru itu tidak ada maksud yang tidak baik kepada siswa ya. Kita ingin agar murid kita, agar siswa kita itu menjadi baik. Tapi memang inilah kenapa adanya saya di sini. Yuk discuss bareng sama teman-teman paradigma baru pembelajaran yang tadinya berpusat dari guru ke murid, kemudian juga bagaimana caranya kita secara halus memberikan pengajaran, pelajaran, dan pembelajaran yang baik untuk siswa, untuk murid. Tadi hukuman tujuannya betul, mungkin tujuan kita baik, tapi pada akhirnya anak akan merasa gimana? Dendam. Ya, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu adalah suatu bentuk tanggung jawab dia. Betul, karena adanya kesepakatan sebagai suatu bentuk tanggung jawab dia. Kemarin saya lagi di perpustakaan gitu kan. Terus ada anak ya, saya lihat ada anak yang sedang perlu kepada Bu Arlinda. Bu, ini saya menyerahkan tugas seperti itu ya. Dan tanpa sengaja si anak itu menumpahkan air ke catatan temannya yang lain gitu. Kemudian Bu Arlinda bilang, ya diarahkan si anak itu bahwasanya karena kamu sudah mohon maaf ya merusak catatan teman kamu, ibu tahu kamu tidak sengaja, maka silahkan kamu menyalinnya kembali. Di sana berarti yang Ibu Arlinda berikan hukuman atau konsekuensi? Karena kan si anak itu merusak catatan temannya. Tapi sudah ada kesepakatan sebelumnya di dalam kelas. Konsekuensi, betul. Betul sekali Bu Arlinda. Jadi memang mirip-mirip antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau Bu Arlinda mengarahkan kepada anak itu, ya karena kamu sudah menginikan catatan teman kamu ya, silakan sebagai rasa bentuk tanggung jawab, silakan disalin untuk halaman yang sudah terkena air. Seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, untuk lebih memahami materi tentang hukuman atau konsekuensi, di sini ada beberapa poin ya. Bahwasanya ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu Guru ini apakah hukuman, apakah ini konsekuensi? Silakan, mohon diisi dulu, nanti kita diskusikan bersama. Ya, silakan. Sambil Bapak Ibu Guru melihat-lihat, membaca-baca, saya bantu untuk membacakan ya. Setelah membaca bagian tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka isilah bagian di bawah ini. Kira-kira bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan di kolom sisi kiri, apakah tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi? Tapi Bu Bapak Guru cukup fokus ke sini saja. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi karena tidak menggunakan masker ke sekolah, kemudian murid itu disuruh push up 15 kali. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, ini sesuai enggak? Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Karena tidak memakai sepatu warna hitam, kemudian dia nggak pakai kaos kaki ya. Menurut Ibu Bapak Guru itu apa? Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Baik, silahkan. Mohon maaf, yang haus boleh diminum dulu aja, nggak apa-apa. Sambil diminum dulu, silahkan. Bapak Ibu guru hebat diisi dulu, beberapa menit kemudian kita diskus. Baik, silakan ya. Miss kasih waktu dulu. Bapak Ibu guru hebat sama Bapak guru hebat sambil diminum aja. Kita santai diskus aja ya. Boleh, minum silakan. Dicicipi hidangannya karena kebetulan di dekat rumah adanya itu, mohon maaf saya cuma bawa itu ya. Dan saya membawa hati untuk Bapak Ibu guru di sini. Hati yang sudah siap untuk memaparkan materi. Ya. Silakan, boleh nggak Pak sambil dicicipi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Sudah ya diisi? Baik, oke. Berarti udah ada yang diisi dong. Baik, yang nomor 1 sudah belum, Bu I? Sudah. Next, Bu I, nomor 1. Coba dibacakan dan sambil itu apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi pada terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Baik, yang lainnya setuju? Setuju, betul sekali karena sebenarnya bukan itu solusinya. Karena dengan cara dia menuntut, dia menjadi sadar bahwa dia tidak harus begitu. Luar biasa Bu I, betul sekali itu ya. Iya betul, betul sekali. Terima kasih Bu I. Yang kedua, iya betul sekali. Betul. Yang kedua, silakan. Boleh? Bu siapa yang udah? Boleh, Bu Nova. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ayo, baik. Ya. Karena menurut saya konsekuensi dia sudah terlambat hadir ke sekolah. Baik. Jadi ya kita perlu adanya apa namanya? Efek jerak. Efek jerak, betul. Itu dengan 2 kali mengelilingi lapangan. Baik, tapi apakah itu suatu hal yang positif? Apakah itu suatu hal yang baik? Bagaimana menurut Bu I? Perlu ditambahkan
mungkin sebelumnya kalau saya melihatnya begini, sekolah kan punya peraturan. Betul. Karena jika terlambat itu ada yang suka dulu, ada yang larinya. Itu kan lari ke rally. Kalau ini mungkin larinya ke kesehatan. Iya, Gitu. iya. Kecuali kalau misalkan tidak ada faedahnya dari konsekuensi itu, mungkin masuk Bu Novi seperti itu. Baik. Berarti agar lebih sehat. Iya. Tapi melihat kondisi anak dulu, barangkali ada riwayat sakit juga, tapi apa ya istilahnya, kita juga harus tahu dulu ya, berarti anak ini punya riwayat atau tidak ya. Barangkali terlambatnya karena sakit, masa suruh lari? Iya. Kembali lagi ke Sekarang, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, misalkan nih, Bu I di posisi tersebut, tapi tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Ujuk-ujuk disuruh lari, berarti apa? Hukuman. Tepuk tangan untuk Bu Linda. Karena tadi yang membedakan, betul, tidak ada kesepakatan. Kalau konsep, melakukan itu, tetapi kalau sebagai dirimu langsung judge anak lari 20 meter itu nanti ada apa ya maksa. Ya, betul. Baik, terima kasih. Karena tidak adanya kesepakatan itu adalah suatu hukuman. Tepuk tangan untuk Bu Linda. Terima kasih banyak. Oke, Bu Rika. Yang ketiga silakan. Tasya, Bu Sri, silakan yang ketiga. Bu Sri. Nah, apa tuh? Baik, bagus. Seperti yang tadi. Bagus. Berarti kalau konsekuensi gimana, Bu Sri? Sudah ada kesepakatan. Tepuk tangan dulu. Wah, ini Ibu Guru hebat luar biasa. Baik, yang keempat. Siapa nih yang mau? Ayo. Let's go. Oke, Bu Linda, silakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, menurut Bu Linda gimana tuh? Otomatis harus diwajibkan ya, Bu. Ya. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Kalau lagi COVID. Kalau tidak lagi COVID? Iya, boleh. Cuman kalau misal di kelas nih, di pakai masker, kan otomatis tidak ada COVID ya. Otomatis kan semua yang tidak memakai masker, ya itu tidak bisa di, apa namanya? Bukan anjuran. Iya. Bukan anjuran sekolah untuk memakai masker, ada jam pembelajaran. Itu terlepas dari kemarin pandemi. Baik, tanpa Bapak Ibu Guru sadari, wah ternyata Bapak Guru ini sudah sangat menangkap sekali antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kalau hukuman gimana? Tidak ada kesepakatan dan hukuman itu nanti berdampaknya anak akan menjadi dendam khawatirnya. Kalau konsekuensi tadi gimana kata Bu Sri? Adanya kesepakatan. Nah itu dia. Ya, betul sekali. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Next. Yang keberapa nih? 6 berarti ya? 5. Baik, 5. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, tadi ini yang seperti konsekuensi. Baik. Next. Udah ini ya sekarang mah. Sudah lebih bisa membedakan. Next. Iya, kalau tadi Bu Sri ngelihatnya gini, kalau sekarang konsekuensi hukuman. Wah, berarti luar biasa. Penyimak dan pengamat yang baik nih, luar biasa sekali ya. Dan semoga kita semua menjadi guru-guru yang memberikan anak pengajaran itu bukan hukuman, tapi konsekuensi dengan tujuan ada hal yang baik yang disebutkan di sana. Oke, next. Berapa? Udah? Ya. Ya, karena ada aturan di sekolah. Siap, bagus. Next. Beri di depan kelas. Bagus. Next. Konsekuensi. Terima kasih banyak. Luar biasa Bapak Guru hebat ini.
Tadi mah masih meraba-raba ya, kalau sekarang mah udah langsung gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Maaf, iya, teman, pemantau, satu lagi sebentar. Ya, dan manajer. Baik, ini ya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Baik, silakan ditonton dulu videonya. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, oke, silakan. Ke next ya. Yes. Wah, Ibu Linda sama Ibu Sri hebat sekali nih, luar biasa ya. Nanti kalau saya memberikan materi di mana bisa nih di join ya. Yang ini ya, kita tonton dulu videonya agar membahasnya lebih enak. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak terbuka posisi kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. apa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, next. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, next ya. Oh, udah. Next. Oh, ya. Aduh, bentar. Mana sih? Share dulu ya. Nah, bentar.
Nggak bisa. Nah, yang yang ini. Yang posisi teman tadi udah ya? Belum. Yang ini belum. Baik. Pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya, sayang. Saya. Oh, Saya Bu. malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar tak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Salah ya. Ini tanda panah. Next. Nah ini. Posisi pemantau. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Satu lagi ya. Posisi manajer. Satu lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya.
kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru ada di posisi apa sekarang? Apakah sebagai posisi, silakan diisi di sini. Ada 5, sebentar. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru ini ada di posisi mana? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, setelah melihat video tadi? Silahkan ditulis. Tinggal dicepetin aja. Udah 1 jam. Aku keluar duluan nggak apa-apa? Ya, Menjemput, ya. nggak kelihatan kan? Udah. Tinggal next aja. Baik, sudah? Kalau sudah, boleh ditempel di sini. Apakah sebagai pemantau, penghukum, teman, atau manajer? So, tempel aja di sini ya. Boleh. Sudah semuanya? Ada lagi? Udah? Baik. Bu Eha, terima kasih banyak. Ya. Ini macam-macam ya, kita bahas sedikit aja. Ada yang memposisikan sebagai teman, pemantau, dan lain-lain sebagainya. Baik. Setelah Ibu melihat video ini, setelah Ibu Bapak Guru rasakan, kita sebagai guru sebaiknya menerapkan yang mana dari kelima posisi kontrol ini? Ada plus minus di antara yang ya betul, yang manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol guru ini, manajer itu yang paling bisa pendekatannya sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakter anak. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Bu I ya. Oke. Berarti dari kesemuanya itu, menurut Bapak Ibu Guru yang paling sesuai yang mana? Yang manajer. Ya, yang paling sesuai yang manajer. Ya. Bapak Ibu Guru mungkin sudah mendengar tentang keyakinan kelas atau belum? Keyakinan kelas? Belum? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, Bu I, silakan. Ya, secara umum. Dari katanya saja. Ya. Peraturan kelas. Ya, baik. Yang seolah-olah memang harus ditati dengan keterpaksaan. Dari katanya. Keyakinan kelas itu, mereka meyakini jika mereka membuat hal seperti itu, mereka akan lebih baik lagi.
Ya. Jadi menumbuhkan dari hati anak Mhm. bahwa dari apa yang dia buat ini Ya. akan meyakinkan dia untuk membawa sesuatu yang lebih baik. Jadi Oke. tidak bersifat paksaan gitu, Ya. tetapi berdasarkan kemampuan keinginan ya, keinginan kemampuan anak dan keinginan. Oke. Insya Allah lebih efektif. Kasih tepuk tangan untuk Bu Iing. Baik. Itu adalah apa ya, sudah diungkapkan oleh Bu Iing dan itu betul sekali. Atau izinkan saya simpulkan tentang keyakinan dan peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat tanpa melibatkan objeknya. Jadi peraturan itu, peraturan kelas ya atau peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru, langsung dipampang dan murid harus mengikuti apa yang ada aturan di sana. Jadi tidak ada keterlibatan murid di situ. Kemudian, apa perbedaannya dengan keyakinan dan kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan, kalau keyakinan, anak diajak duduk bersama, anak diajak berdiskusi, anak diajak dilibatkan dalam membuat keyakinan, kelas, dalam membuat kesepakatan kelas. Contohnya, menjaga kebersihan kelas. Ya, kalau peraturan, misalkan seperti tadi ya, harus memakai sepatu hitam, misalkan itu kan yang udah jadi dan anak ikuti, iya seperti itu. Dan kalau peraturan biasanya bahasanya masih ada dilarang atau jangan ya. Tapi kalau untuk kesepakatan dan keyakinan kelas kita perhalus bahasanya dengan tujuan agar tercipta atmosfer yang aman dan nyaman di kelas. Contohnya menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampah di sini, bukan itu. Jadi jangan dan dilarang, itu kata-kata itu yang kita hindari di kesepakatan dan di keyakinan kelas. Adapun pemahaman yang lebih tentang kesepakatan dan keyakinan kelas, kalau kesepakatan itu prosesnya, itu kemudian poin-poinnya. Kalau untuk keyakinannya, poin-poin kesepakatan itu diyakini di hati anak-anak dengan tentunya dengan arahan dari kita agar keyakinan itu dilaksanakan oleh anak, baik itu misalkan menghormati orang lain ataupun menjaga kebersihan kelas misalkan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ii itu ya. Dan saya tambahkan untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas itu perbedaannya. Next ya. Di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, next. Kita ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimulai dari menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan yang sudah dibuat di kelas ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video dulu ya. Sebentar. Sepertinya nggak bisa. Disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, udah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser
murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identifikasi telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang aneh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Lu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Baik, terima kasih ya Ibu Bapak Guru hebat. Setelah tadi tentang segitiga restitusi, pada intinya semuanya kembali lagi kepada kita, bahwasannya itu dia kesabaran kita yang setipis tisu kita luaskan seluas samudra. Jadi ketika kita menemukan anak melakukan kesalahan, tarik nafas, kemudian kita tanyakan alasannya kenapa. Itu berarti ini ya, kita awali dulu menstabilkan identitas. Anak kan pasti posisi seperti itu lagi meledak-ledak ya. Jadi menstabilkan identitas, kita tanyakan dulu kenapa, apa alasannya. Setelah itu kita mencoba memposisikan sebagai dia, perasaan dia. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, tindakan dia itu betul atau salah. Seperti itu. Nanti kita giring ke keyakinan yang sudah dibuat, apakah sesuai dengan keyakinan atau tidak. Dari awal sampai akhir materi yang budaya positif semuanya terangkum di situ. Yang akhir tadi adalah segitiga restitusi. Pada intinya yang pertama, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan ini menjadi bahan refleksi kita semua dari yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Kemudian kita diharapkan menjadi seorang guru bukan penghukum, tapi kalaupun memang anak melakukan kesalahan, memberikan konsekuensi seperti itu ya. Dan apabila anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Kita tanyakan dulu. Kita ubah identitas anak yang seolah gagal menjadi berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Pada pertemuan hari ini, Miss akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Baik ya. Mungkin yang kalian tahu adalah perihal peraturan kelas. Ya, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Bedanya seperti ini. Kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak tanpa melibatkan objeknya, tanpa melibatkan kalian sebagai siswanya. Contoh peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, tidak melibatkan kalian, tapi kalian harus mentaati aturan tersebut. Sampai sini paham nggak? Nah, itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Sekarang yang kita bahas adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak. Ya, Miss sebagai pihak guru dan kalian sebagai pihak murid. Ada kesepakatan di antara kita, keyakinan kelas yang akan terus kita yakini selama di kelas untuk diterapkan dan dilaksanakan. Keyakinan kelas itu contohnya seperti ini: menjaga kebersihan kelas. Ya, mungkin kalau peraturan itu ada bahasa misalkan dilarang membuang sampah. Ada kata dilarang. Ya, kalau dilarang kemudian jangan, kedengarannya kurang halus. Ya, tetapi kalau keyakinan kelas kita buat kalimatnya sehalus mungkin. Misal seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kita tulis di keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Terus misalkan lagi, jangan bertengkar dengan teman. Nah, kita ubah
misalnya seperti itu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Sekarang Miss akan membagikan kertas ya. Nanti kalian tuliskan ya keyakinan yang menurut kalian percayai atau masukan keyakinan untuk kelas kita apa. Kalian tuliskan. Nanti kalian tempel di sini. Ya. Nanti setelah ditempel di sini kita akan bahas bersama kesepakatan kelas mana yang mau kita sepakati. Keyakinan kelas mana yang mau kita yakini. Paham ya? Oke, sekarang silakan. Itu ditulis dulu keyakinan kelas. Satu kalimat saja ya. Satu kalimat saja. Silakan. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Ya. Silahkan. Yuk kita kalian. Yang ini udah? Kita kalian. Ya. Boleh. Oke. Sudah membuat keyakinan kelas ya, dan ada 5 keyakinan kelas yang sudah selektif karena ini semuanya hampir sama, kata-katanya hampir sama, maksudnya hampir sama keyakinan kelasnya.